Pokoknya nggak selang lama itu ada yang teriak dari luar. Itu bensinnya keluar katanya. Wah, bensinnya keluar kan? Ya kayak di film-film itu terbalik, Bensinnya keluar kan? Ya kalau ada api terbakar lah, meledak lah kan? Iya lah. 5, 4, 3, 2, 1. Let's talk about us. Kita masuk yang cerita yang kedua nih, lebih seram apa lebih biasa nih? Ini lebih seram nih. Ini lebih seram lagi nih. Seram. Lebih seram lagi. Soalnya nih apa kayak ada kebegoan juga soalnya diri sendiri kan. Diri sendiri. Kalau tadi kan angkot. Ada orang kan. Iya. Kalau ini sendiri sih. Sendirinya gimana dulu? Silakan diceritakan. Apa namanya kan dulu SMA kelas 3. tapi udah nggak disantar lagi. Oke, udah nggak disantar lagi. Tapi kemarin di Cikampek. Di Cikampek. Pindah ke Cikampek. Di satu sekolah swasta. Swasta di situ. Nah pas posisi malam minggu tuh, masih ingat malam minggu lah kayak. Malam minggu. Ini pakai motor teman nih. Pakai motor teman. Motornya CBR lah. CBR gitu kan. Rencana mau main ke Bandung. Mau main ke Bandung. Oke. Aturan ada 2, 3, 4 motor lah kami. Oke, harusnya ada teman-temannya nih. Ramean dong. Nah, tapi di situ mau nunggu buat pacar kan? Hah? Mau nunggu buat pacar biar ikut. Dia mau ikut ke Bandung. Wih, buat kali kau pacar motor-motoran kau. Aku aja nggak ada motorku. Nah, ini motor teman Iya, pinjam. Main ke Bandung. Main ke Bandung. Oke. Terus yang tadi teman-teman yang 3 lagi udah pergi duluan dong. Oh, duluan. Ya. Karena dulu saya SMA, pacar saya udah kerja. Lebih tua. Oke. Kerja nunggu dia pulang dulu. Oke. Nah, soalnya kan di Bandung udah tahu nih rencananya mau main di sini, mau ngopi di sini kan udah tahu. Udah duluan aja lah gitu. Oh kan. gitu. Soalnya sebelum ini juga udah sering pulang balik Bandung main-main. Naik motor Lah. Oke. Mobil belum punya. Oke. Ya udah di situ mereka pergi. Ini juga nggak tahu sih. Pokoknya kelas 3 SMA lah. Tanggal-tanggalnya lupa lah tahun berapa itu. Udah pokoknya mereka ini duluan berpasang-pasangan. Mereka duluan nih pergi. Malam minggu. Mereka jam 10. Nah pas di situ pas juga sih pacar saya nggak jadi ikut. Oh, di cancel. Ada masalah. Mungkin di situ kerjaan lah. Umur lah mungkin kayaknya kan nggak ngerti dulu kan. Pokoknya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah, tapi kan ngapain juga kan dulu ngekos posisi. Ngekos kelas 3 SMA di Cikampek ngekos. Oke. Yang ngapain kan di kosan sendiri. Kan? Udah janji. Teman-teman udah jalan. Ikut lah kan. Nah kan itu bego kan. Sendiri loh. Di situ pas aku berangkat jam 11 dari Cikampek. Jam 11 malam. Maksudnya Ngerti lah jalan malam yang kalian udah pernah yang naik mobil mau naik motor juga. Itu kan Cikampek itu nanti lewatin Purwakarta kan? Kerawang, Purwakarta, Cikalongwetan, nanti ke Jatiluhur, Padalarang, gitu kan? Ya di situ jalan enak sih sebenarnya. Iya, bagus sih jalannya bagus. Tapi ya jalannya kurang dikondisikan. Iya sih. Lampu nggak ada, sepi. Pokoknya di situ pergi udah safety sih sebenarnya. Udah safety-nya gimana nih protokolnya? Ya sesuai protokol pemerintah lah. Oke. Tapi ada satu saya kurang. Apa itu? Gak ada SIM. Gak ada SIM, gue masih SMA. Iya, aku sampai sekarang nggak ada SIM. SIM doang nggak ada SIM. Oh, SIM nggak ada. Ya kalau yang lain dipakai. Helm pakai full face. Full face. Napasnya susah tuh. Sarung tangan? Kulit, pakai dong kulit. Sarung tangan Kemarin kulit ya. Pakai jaket motor, jaket kulit. Pakai sepatu, udah lengkap lah. Celana panjang dong. Celana panjang. Ya udah pas nih kan. Teman-teman juga udah oke. Ditungguin nih. Jadi apa enggak? Ya sebenarnya kan mereka kan nggak maksa kan. Iya. Gara-gara bete aja ngapain sendiri kan. Udah oke, ikut. Gas nih kan. Gas. Digas nih ke apa? Jarak kalian berpisah contohnya gini kan mereka duluan nih. Nah, mereka berangkat jam berapa? Ya mereka itu jam 10 jam 9 udah di jalan. Nggak terlalu jauh ya. Gara-gara ada apa namanya diinfokan nggak jadi nih mau pacar kan. Ya udah nggak jadi dong. Itu jam 10 jam 11-an lah. Makanya jam 11 udah OTW dari kosan. OTW. Ya malam-malam kan jalan cepat juga motor kan. Iya, kosong. Purwakarta lewat apa lewat. Pas di itu tuh apa namanya di Cikalongwetan pas. Ingat banget ya Cikalongwetan. Iya, yang di samping-sampingnya ada remang-remang. Tapi nggak mampir. Sering lewatin.
Setelah warung remang-remang itu terus belum? Nah itu sih pokoknya titik pasnya nggak tahu tuh. Tapi kalau misalnya ke situ tahu, tapi namanya nggak tahu. Soalnya nggak cari tahu juga kan. Benar. Nggak tahu juga. Pokoknya udah sampai Cikarang Wetan itu jam 12-an tuh, jam 12 lewat lah. Udah sejam perjalanan dari Cikampek. Oke. Udah apa namanya jam 12 lewat lah di situ. Ya maksudnya enak kan. Iya, tikungannya kiri kanan di situ juga ngebut. Dan bukan pertama kali kan. Udah hafal lah gitu ya. Sering ngebut pokoknya itu yang tekongan begini lah, tikungan gitu kan. Tikungan ngambil nah di situ langsung nggak sadar. Pokoknya ya pikiran hilang, nol. Maksudnya nggak ada dipikirin, hilang gitu. Nah itu nggak tahu lah kenapa ya. Sampai sekarang juga nggak tahu. Apa kepikiran pacar nggak ikut? Enggak. Kosong ngeblank gitu. Kayak masuk dimensi lain gitu. Masuk dimensi lain pasti ada di pikiran lain kan, lihat apa kan. Ini nggak kosong, ngeblank. Mata terbuka. Terus setelah ngeblank itu ya pokoknya pas di tikungannya kan jalannya kan begini nih. Nah pas di pikirannya itu baru sadar, tapi stang lurus. Udah bukan belok, bukan badan, masih lurus. Jadi nggak ngikutin rute. Udah ini lurus nabrak jurang nih kan gitu. Ya udah, di situ baru sadar, ngebut nih kan, mau dibelokin nggak dapet, langsung dibelokin ke kanan, tuh jatuh, diserempet nyeret, tapi tahu di bawah kan di pinggir-pinggirnya ada batu-batu, terus langsung jurang, penghalang jalan juga kan, sedikit kan, soalnya tahu kan, langsung saya lepas tuh motor, langsung lepas lah, ngapain ikut kan, kalau batu-batu, langsung lepas, lemas kan, habis jatuh gitu kan. Tapi nggak ada mobil lewat itu. Pas di situ nggak ada, kosong. Kalau ada mobil lewat udah kelar, suara kencang-kencang mobil truk juga kan. Makanya truk pun enak banget itu. Pokoknya pas kejadian kosong, makanya sama kayak pikiran saya di situ kosong. Aduh, kosong bisa ngeblank gitu ya? Ya itulah. Nggak tahu, nggak tahu kenapa ngeblank lah, hitam, nggak ada pikiran apa, nggak ada mikirin di jam berapa, nggak ada mikirin, nggak fokus lagi ke jalan gitu, nggak tahu kenapa. Nah setelah jatuh terseret, motor dilepas, ya langsung tiduran kan, keseret. Itu udah di pinggir jalan tuh? Udah. Karena udah pasir itu? Pasir. Motornya tiduran nggak? Enggak, soalnya kan ditahan batu-batu itu. Batu-batu kerikil. Tapi kalau lepas biar jangan hidup di situ. Iya, hancur nanti kan, ikut. Udah itu tiduran kan, gak ada orang itu. Bangun, pas bangun mau teriaknya nggak nyanggup suara, nggak sanggup lagi suara. Udah mau teriak tolong gitu kan, ada lemes, langsung tiduran lagi kan. Pokoknya di situ masih ingat Tuhan lah. Ya dikira dipanggil kan, mau dipanggil di situ gitu. Pas itu masih aku ingat, masih saya bilang masih berdoa kan. Tuhan, kalau misalnya mau ngambil nyawaku, ambillah. Tapi masih ada satu doaku yang belum kau jawab, saya gitu kan. Aku belum ketemu mamaku, gitu kan. Soalnya kan kita kan belum pernah ketemu. Sejak mama kita pergi ke United States of America, kita belum pernah ketemu. Khususnya ya aku dan dia lah, ngerti lah maksudnya. Kita tuh sejak mama pergi tuh tinggal berdua aja. Jadi kayak kita juga yang berdua ini ya ke asrama bareng, cuman karena memang jaraknya 3-4 tahun. Jadi gini guys, kayak aku kelas 2 SMA, dia baru masuk kelas 1 SMP. Aku kelas 3 SMA, dia kelas 2 SMP. Aku ke Bandung kuliah, dia masih SMP. Jadi jarak juga sih memang yang ini sih yang memisahkan kami sih. Padahal dulu bareng-bareng terus, dari kecil tuh bareng-bareng terus, dari SD bareng-bareng terus, sampai gede bareng-bareng terus. Cuma memang semakin besar semakin ya ada pilihan, ada jurusan, ada profesi, ada kuliah yang harus dijalanin, ya ini terpisah gitu. Jadi waktu itu kau bilang ambil tapi satu belum jawab tuh. Iya. Satu ngomong. Pokoknya besar lah, mau ngapain lagi kan udah kayak gitu, nggak ada orang, udah teriak juga nggak bisa kan. Dan itu memang sepi banget, gak ada suara apapun, gak ada mobil yang berhenti lihat kau gitu. Nggak ada, kosong. Kiri kanan jurang, bukan rumah warga. Kiri kanan jurang.
ya mau apa lagi coba kalau nggak besar sama Tuhan. Cuma minta maaf ya, ambil lah kan gitu. Ambil lah, berarti sekarang masih itu berarti Tuhan masih bisa ada rencana lain kan gitu loh. Nah setelah itu gimana kelanjutannya bisa? Pokoknya inilah Tuhan ini, cara kerja Tuhan ini kan nggak bisa kita pikirkan kan, nggak bisa tebak lah. Ini juga, ya saya juga bersyukur kan masih bisa hidup kan, masih bisa hidup. Pokoknya nggak, masih udah tidur, udah lemas nih, lemas tidur, udah pikir udah mau tidur selamanya kan. Pokoknya nggak kan di situ orang Sunda kan, orang Sunda, kalau meta, orang Sunda halus. Langsung teriak dari atas arah mau bukit, teriak eta ngomong Sunda pokoknya. Bisa bahasa Sunda pula. Ngerti kalau orang ngomong, tapi ngomongnya nggak bisa. Ucapinnya susah. Itu dia bahasa Sunda ngasih tau orang itu ada tabrakan gitu. Batu. Dia masih tiduran itu kan. Pokoknya ini bapak-bapak lah orang muda nggak tahu namanya nggak nanya kan. Diangkat langsung ditaruh jalan lagi ke atas, ditaruh ke warung-warungnya dia lah mungkin situ. Diangkat. Posisi itu apa namanya? Ini apa namanya? Sarung tangan, robek. Lutut, kaki robek. Pakai celana lepis itu. Celana jeans lepis. Robek sebelah kanan. Pas masih diangkat duduk masih berdarah-darah. Pokoknya si A ini langsung bilang, darahnya ngocor gitu, keluar. Iya, keluar terus pendarahan. Di bagian dengkul sama tangan. Dengkul tangan. Gak ada bekas sampai sekarang ya? Ada, tapi udah hilang ini kayaknya. Di dengkul ada, di dengkul juga ada. Pokoknya dia tanya, pakein rem minyak, rem tangan, minyak rem ya. Aku masih dengar tuh? Masih bisa. Tapi kadang tidur, lemas, duduk lesehan di depan warungnya kan. Pokoknya celana jeans kan robek, langsung dirobekin dia, di bawahnya, dibuka, biar kelihatan dengkulnya kan. Langsung ditanya pakai minyak rem nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa, apain aja yang penting bisa beres gitu. Langsung ngambil dari motor itu. Motor yang jatuh itu? Enggak, motornya dia. Ada motor depan warungnya, ada motor, langsung diambil minyak remnya, langsung ditaruh ke tangan. Itu perih banget. Iya sih, pasti perih banget. Panas nggak tahu lah. Kalau boleh kaca kotor mau. Buat bapak yang nonton, terima kasih banyak Pak sudah. Iya, saya nggak tahu nama itu. Ini kan namanya YouTube ya, namanya YouTube, kita nggak tahu ya siapa yang nonton. Mungkin nanti akan viral. Yang penting terima kasih buat bapak yang sudah melakukan pertolongan pertama kepada adik saya, memberhentikan lukanya, karena itu yang paling penting. Karena kalau semakin pendarahan, kok bisa lewat juga karena kekurangan darah, nggak bisa darah gitu. Nah, pokoknya udah di darah berhenti lah. Berhenti. Itu seketika atau gimana nih? Langsung minyak rem. Iya, nggak ada lagi ngocor. Langsung. Tadinya ngalir nih. Dikasih minyak rem, ditahan sama dia. Langsung berhenti. Iya. Itu pakai kain-kain atau gimana? Langsung disiram atau gimana tuh? Pakai lap-lap motor nggak mungkin, nggak tahu. Nggak mungkin. Terus itu stop. Ya. Di sini mau ngapain? Iya. Udah ditolong, udah diapain kan? Nurut aja lah ya. Nurut. Yang penting kan buat darah yang nggak ngalir. Betul. Maksudnya terasa lah. Udah nggak ngocor di darah nih. Udah nggak ngocor, baru dimasukin ke dalam warung. Ke dalam warung dikasih teh kan, biar nyantai lah, biar pikiran. Terus ditanya dari mana mau kemana kan gitu bahasa Sunda kan, nama itu apa, ada kayak kakek lah di situ. Tapi dia punya warung kayaknya, kayak kakek. Terus dia langsung cerita, nggak nanya nggak apa, dia langsung cerita. Lagi kau duduk nih, udah tenang nih, udah teh. Dilihat dia. Oke. Ini kamu masih beruntung kan? Waduh, loh beruntung kenapa Pak? Kayak gituin kan? Iya, soalnya yang tempat kamu jatuh itu sering orang kecelakaan juga katanya. Berarti sebelum saya dulu kemarin banyak kan. Ya kalau nggak lewat mati ya patah-patah katanya. Ini kamu bersyukur katanya, cuman lecet doang, lecet doang, koyak-koyak gini kan, koyak tangan, koyak dengkul. Jadi situ juga bersyukur juga sih sebenarnya kan, masih bisa. Wah, masih kecil lah dianggap si kakek ini kan. Padahal sama-sama sakit. Ya tapi memang lokasi itu berarti yang makan korban. Iya, sama. Pas di situ lokasi. Sempat berpikiran nggak kalau ada hubungan sama spiritual gitu sama ya mungkin yang selama ini orang bilang digangguin atau diapain? Sempat kepikiran ke sana nggak?
Ya kalau misalnya dibilang ada nyambungnya sih. Soalnya kan soalnya tengah malam sendiri. Ya pikiran kan maunya nyampe nggak ada pikiran, maksudnya nggak berpikir apa jam berapa ya. Ya gimana sih orang nyupir sendiri kan gitu. Nggak ada lawan ngobrol nggak bisa, nggak bisa, nggak ada teman kan. Yang nggak ngobrol, nggak berpikir apa-apa. Ya mungkin itu buat blank. Masuklah mereka itu kan mungkin. Tapi kok blank aja kan, nggak ada muncul gitu sosoknya, nggak ada ya kayak yang sinetron itu nggak ada gitu, nggak ada kan. Iya sih ya, gitulah teman-teman, benar-benar luar biasa pengalaman adik saya. Itu juga apa namanya, itu iya langsung ya, soalnya kan kisah nyata ya. Iya, kisah nyata. Langsung dibantu teman saya. Dibantu gimana? Ya pokoknya langsung kontak teman yang di Cikampek kan, teman SMA tuh, namanya si Jawa panggilannya. Iya, si Jawa. Bagus Adewo, tuh mereka berdua langsung jemput. Soalnya kan ditanya kan, ini kamu mau kemana sama kak yang punya rumah kan? Ya mau kemana kan? Coba hubungin keluarga lah, kan nggak sama keluarga di situ. Iya. Sama teman ngekos. Kan langsung dikontak, masih Jawa, masih bagus, langsung jemput. Ya, itu nggak dibawa juga, maksudnya ke rumah sakit, ke mana? Nggak ada. Karena cuma luka-luka yang itu di dengkul sama di tangan. Iya, cuma luka tangan sama luka di dengkul. Ya paling gara-gara safety kan. Ya sarung tangannya rusak, rusak. Helm itu full face, bagian muka tengah ini tebal dua tuh. Tebal dua. Asli itu. Terus jadi seingatmu itu kok jatuh kepalanya itu miring atau ke depan? Ke kanan. Ke kanan. Hajar kanan semua. Tapi kok terbelahnya dari tengah gitu kan? Nah, itu nggak tahu itu. Berarti nggak salah. Bisa juga muka duluan. Makanya belah dua dia. Itu sampai lemes kan tadi pas jatuh lemes. Mau teriak tolong aja nggak segera kuat lagi. Kalau belakang dulu pasti pingsan. Kalau kepala kita ini kebentur duluan kepala belakang pasti pingsan. Ya pokoknya langsung banting kanan hancur semua, sarung tangan hancur, baju, jaket, celana robek, sepatu robek. Untuk safety, kalau nggak safety ya hancur semua lah. Iya sih. Aku berdiri sama kakek-kakeknya tadi malah. Tiba-tiba ngobrol gitu dia. Dia langsung ngomong dia. Pakai bahasa Sunda, ngerti kan? Dia panggil adek. Iya, di sini banyak, sering dia lihat kan. Ini kamu masih beruntung. Cuman begini doang coba. Cuman malah sakit di situ. Iya lah, pakai minyak rem guys. Supaya berhenti kendaraannya. Di sini sering, kalau nggak lewat mati, patah-patah. Di situ bersyukur lagi. Terima kasih Tuhan. Ya. Gila. Mau gimana lagi ya? Nah, jadi himbauan lagi nih teman-teman, buat ini apalah yang kau sampaikan buat penonton Bruder Podcast supaya jangan mengalami hal yang kau alami yang khususnya motor, karena motor kan aku juga naik motor nih ya erat banget kaitannya sama laki-laki tuh erat banget. Jadi apa yang mau bisa kau sampaikan buat penonton khususnya laki-laki tentang mengendarai motor yang benar-benar kau pengalaman di situ? Ya pokoknya kalau mau jalan jauh, mau antar kota, jangan sendiri lah. Iya. Jangan sendiri, jangan tengah malam. Iya sih guys. Jangan maksa lah gitu. Jangan maksa. Jadi soalnya kan tempat-tempat yang kita lewati itu kan nggak tahu kita. Tempatnya angker gak, tempatnya apa. Sering gak orang kecelakaan di situ, mana tahu kan kita. Iya. Ya, pokoknya jangan sendiri lah. Jangan sendiri, jangan tengah malam-malaman. Tengah malam banget ya. Dan harus safety. Iya lah, kalau nggak safety mati. Iyalah, kebayang lah itu kalau udah keseret apa segala macam, nggak pakai celana jeans. Makanya sekarang kan udah yang motor-motor yang touring juga udah pakai pelindung dengkul kan? Iya. Udah pakai pelindung dengkul. Ada apa? Pemimpinnya di depan yang lampu merah itu. Itu udah enak, rame-rame itu iya, kan. Makanya jadi pesan-pesan himbauan buat teman-teman yang nonton, jangan naik motor sendirian, jalan jauh, harus ada temennya. Harus pakai helm yang bener ya, yang SNI lah, tertutup lah, paling nggak walaupun nggak full face dia ada standarnya kan, di negara kita kan ada standarnya tuh. Sebelum ditutup, nah kita mau promo sedikit. Nah, ini kan sudah diberikan kesempatan untuk syuting di salah satu kamarnya Jababeka Senior Living. Nah, kita mau nanya aja sebenarnya sedikit. Nah, menurut JSQ Manulang, bagaimana setelah tadi datang lihat-lihat lokasi, bagaimana menurut Anda Jababeka Senior Living tuh gimana setelah datang ke tempat lokasinya ini? Jababeka Senior Living. Jababeka Senior Living. Tapi tadi pas naik Grab kan, mau kesini
namanya The Kayangan gitu. Itu Kayangan. udah ganti katanya. Udah ganti? Menurut informasi yang saya dapat Oh. sudah ganti. Dulu apa Senior Living The Kayangan. Sekarang udah Jababeka Senior Living. Oh, Gitu. tapi di Maps belum ganti. Iya, belum diupdate kali. Belum diupdate. Gimana? Silakan pendapatnya. Pokoknya tadi berapa datang ya ketat lah ya, ada satpam di depan sana kan ada satpam tuh. Satpam. Terus masuk ke sini satpam lagi. Dua satpam ya. Satpamnya. Dua masuk ke sini. Jadi tempat apa sih maksudnya? Hotel apartemen atau? Ini kalau kamar ini lantai 1 sampai lantai 4 memang dipersiapkan untuk member, yaitu lansia. Oh, panti jompo ya? Bukan, kalau panti jompo kan kasar. Ah. Kasar, cuman di sini tuh rata-rata dengan kemauannya sendiri. Aku juga awalnya kan apa bedanya? Aku juga mikir kan gitu. Ternyata mereka pakai surat persetujuan. Dan untuk kebanyakan di sini 80%-nya tanda tangan. Saya mau pensiun di sini, menikmati masa-masa tuanya di sini. Itu bedanya. Kalau panti jompo kan titipin aja. Pantas tuh. Iya. Di sini apa-apa serba ada. Gitu. Ada. Fasilitas lengkap. Tempat enak lagi, hijau semua. Hijau asri. Hijau. semua. Seger kan? Seger lah, seger banget. Bagus lah. Nah, tuh pendapat Bagus lah. Jessica. mantap. Jadi buat teman-teman sekali lagi boleh menitipkan orang tuanya di sini di Jababeka Senior Living karena akan dirawat, ditemani dalam aktivitasnya dengan baik gitu loh. Pasti enak lah. Pasti enak. Tempatnya enak. Gitu. Enak banget. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih Jessica Manulang sudah hadir di Brother Podcast. Ceritanya luar biasa. Guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Kita tutup podcast ini. 5, 4, 3, 2, 1. Let's talk about us.